Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang wabah virus zombie yang tiba-tiba muncul dari dalam laut bersamaan dengan gelombang tsunami. Akibat kejadian tersebut, wabah virus zombie pun mulai menyebar ke seluruh kota sehingga beberapa orang mencoba untuk melawan para zombie agar mereka bisa bertahan hidup dari serangan wabah virus zombie ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat ribuan zombie ini tiba-tiba muncul dari dalam lautan? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di sebuah pulau terpencil ketika sepasang kekasih sedang asik liburan sambil berenang di tengah lautan. Tanpa disadari, tiba-tiba muncul sebuah pecahan di dasar laut yang membuat salah satu makhluk paling menyeramkan yaitu zombie muncul dan langsung menyerang sepasang kekasih tersebut. Tak jauh dari sana, seorang ahli BMKG bernama Xiao menyebut temannya yang bernama Ray cupu karena sudah berjam-jam ia memancing tetapi ia tak segera mendapatkan ikan sama sekali. Sementara Jada sibuk melakukan pekerjaannya yaitu mengamati keadaan laut menggunakan drone miliknya. Saat mereka sedang asik menikmati keindahan alam, tiba-tiba beberapa orang merusak suasana dengan menyalakan petasan di siang hari dan karena perbuatan mereka merupakan sebuah pelanggaran, Xiao akhirnya memutuskan untuk pergi menegur mereka karena petasan-petasan itu bisa merusak lingkungan sekitar. Benar saja, perbuatan yang dilakukan oleh para turis norak itu ternyata membuat kapal yang mereka tumpangi sendiri hampir mengalami kebakaran, sehingga Xiao terpaksa harus menyita seluruh petasan yang dibawa oleh para turis. Lalu ia memberikan sedikit uang pada pemilik kapal agar ia bisa menggunakan uang itu untuk memperbaiki kapalnya. Singkat cerita, ketika Ray kembali memancing, tanpa disadari tiba-tiba pancingnya langsung disambar oleh sesuatu, bahkan sampai-sampai tali pancingnya hampir putus begitu saja. Dan ternyata Ray tidaklah mendapatkan ikan, melainkan ia baru saja menarik tubuh seorang pria yang terlihat seperti sudah membusuk. Setelah Jada mengecek kondisi yang ada di dalam laut, mereka sempat melihat adanya pecahan yang terjadi di dasar laut sehingga mereka pun mengira bahwa tubuh itu berasal dari sana. Meski mereka semua masih kebingungan bagaimana bisa ada seseorang yang muncul dari dalam lempengan bumi. Menyadari hal itu, Xiao pun segera menghubungi polisi agar kasus ini segera ditangani oleh pihak berwajib. Sementara Ray mencoba menutupi tubuh pria itu dengan kain karena ia merasa ngeri dengan tubuh pria misterius tersebut. Lalu saat Jada hendak mengambil drone miliknya, tanpa disadari tiba-tiba pria itu bangkit dari kematian dan langsung menyerang Jada. Yang mana hal itu membuat Xiao tak punya pilihan lain selain melawan pria itu dengan parang miliknya agar pria itu tak menyerang mereka. Tanpa disadari, ternyata si pria yang kini sudah berubah menjadi zombie itu masih bisa bergerak. Bahkan ia juga hampir menyerang Xiao dan Ray. Namun untungnya mereka berhasil membuang zombie itu ke laut meski zombie itu terlihat masih bisa berenang. Di sisi lain, saat seorang wanita bernama Kenzi ini sedang asik mengobrol dengan putrinya yang bernama Samantha, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Xiao yang mengatakan bahwa ia kini sedang membutuhkan pertolongan Kenzi karena Jada mengalami luka yang sangat parah akibat terkena serangan dari zombie. Mendengar hal itu, Kenzi yang merupakan seorang perawat itu pun bergegas pergi ke pantai untuk membantu menangani Jada yang kini sedang terluka. Tetapi karena luka yang diderita oleh Jada terlalu parah, Kenzi pun menyuruh mereka untuk segera membawanya ke rumah sakit agar ia bisa segera ditangani oleh unit gawat darurat. Setelah kejadian itu, Xiao mencoba menceritakan pada seorang polisi sebut saja Johnny ini tentang mayat hidup alias zombie yang baru saja menyerang mereka. Namun sayangnya Johnny sempat tak percaya, bahkan ia mengira bahwa Xiao hanya ngeprank saja karena tak mungkin orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Meski begitu, Xiao bersikeras mengajak Johnny untuk mengecek tempat itu terlebih dahulu agar Johnny bisa melihat zombie itu dengan mata kepalanya sendiri. Sehingga pada akhirnya Johnny pun terpaksa menuruti perkataan Xiao sambil mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jada sebelumnya. Singkat cerita, ketika mereka tiba di TKP alias tempat kejadian perkara, mereka melihat ada cahaya aneh berwarna biru terang yang muncul dari dalam lautan. Dan setelah mereka mengeceknya dengan menggunakan drone, ternyata cahaya itu berasal dari sebuah bangkai kapal yang sepertinya sudah tenggelam selama ratusan tahun. Berdasarkan data yang ia cari di mbah Google,
Shaw mengatakan bahwa ada kemungkinan kapal itu merupakan salah satu kapal buatan Belanda yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Tetapi entah bagaimana kapal itu bisa tenggelam, bahkan tak ada seorang pun yang tahu tentang kejadian tersebut. Tanpa disadari, beberapa zombie tiba-tiba muncul dari dalam lautan dan mulai berenang ke arah kapal mereka. Dan di sana Johnny akhirnya percaya dengan perkataan Shaw, sehingga ia pun langsung menghubungi rekannya yang ada di pantai untuk segera melakukan evakuasi sebelum para zombie itu naik ke daratan. Di saat yang bersamaan, entah mengapa air yang ada di pantai tiba-tiba mulai surut, pertanda bahwa sebentar lagi akan terjadi sebuah tsunami. Dan tampaknya kejadian itu berasal dari retakan lempeng bumi di dasar laut, yang mana retakan itu ternyata juga membuat para zombie akhirnya berhasil keluar dari dalam kapal. Shaw kemudian menelpon Kenzie dan menyuruhnya untuk memisahkan Jada dari yang lain, karena ada kemungkinan bahwa Jada kini sudah terinfeksi oleh wabah zombie. Namun karena alarm darurat mulai menyala, Kenzie mengatakan bahwa ia sepertinya akan kesulitan melakukan hal itu, karena ia harus segera mengevakuasi semua orang terlebih dahulu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba ombak raksasa setinggi puluhan meter mulai menerjang ke arah pantai, dan tampaknya tsunami kali ini bukanlah tsunami biasa, melainkan tsunami zombie, karena ribuan zombie yang sebelumnya muncul dari dalam lautan juga ikut terseret oleh ombak tsunami tersebut. Dalam sekejap, tsunami itu pun langsung menyapu seluruh wilayah yang ada di pesisir pantai. Tetapi untungnya ombak tsunami itu langsung terpecah sehingga tak sampai menghancurkan seluruh kota dan hanya merusak sebagian kecil rumah-rumah yang ada di dekat pantai saja. Meski begitu, tsunami ini bukanlah satu-satunya ancaman bagi mereka karena kini ribuan zombie mulai bermunculan dari dalam lautan dan para warga yang tak mengetahui tentang adanya wabah zombie pun mencoba menolong para zombie itu. Karena mereka mengira bahwa zombie-zombie itu merupakan korban dari tsunami. Lalu saat para zombie itu mulai menyerang para warga, Shaw dan Johnny berusaha menyelamatkan mereka dengan cara melawan para zombie dengan menggunakan alat seadanya. Bahkan Shaw berhasil mengalahkan banyak zombie hanya dengan menggunakan baling-baling speedboat. Sayangnya, meski mereka sudah mengalahkan banyak zombie, ternyata masih ada banyak zombie lain yang bermunculan dari dalam laut. Dan karena mereka tak bisa mengalahkan ribuan zombie itu sendirian, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota, berharap mereka bisa mencari bantuan. Ketika mereka masuk ke dalam mobil, ternyata di dalam sana sudah ada dua orang turis yang mereka temui sebelumnya, sebut saja Rohman dan Yuli, di mana di sana mereka mengatakan bahwa beberapa zombie ternyata sudah mulai memasuki wilayah perkotaan, sehingga mereka bergegas pergi ke kota untuk mencari Samantha dan putri Johnny yang bernama Sofia terlebih dahulu. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Kenzie mengatakan pada Ray bahwa ia akan mengisolasi ruangan milik Jada karena ia baru saja mendapat kabar dari Shaw bahwa ada kemungkinan Jada kini sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Lalu saat Kenzie sedang mempersiapkan peralatannya, tanpa disadari tiba-tiba Jada mulai terbangun dari tidur, namun bukan sebagai manusia lagi melainkan sebagai zombie yang langsung menyerang Ray, bahkan ia juga mencoba menyerang orang-orang lainnya. Tak lama kemudian, ketika Kenzie hendak menemui Ray, betapa terkejut dirinya karena semua orang yang ada di sana sudah meninggal akibat digigit oleh zombie Jada. Dan saat ia mencoba kabur dari kejaran zombie tersebut, tiba-tiba ia diselamatkan oleh Ray yang sedang bersembunyi di dalam salah satu ruangan. Di sana, Ray mengatakan pada Kenzie bahwa masker yang ia pakai tak akan bisa menghentikan penyebaran wabah zombie karena wabah ini menyebar melalui gigitan. Dan mereka juga tak bisa melawan para zombie itu begitu saja, karena zombie-zombie ini masih bisa bangkit kembali meski sudah diserang berkali-kali. Singkat cerita, setelah beberapa saat, orang-orang yang sebelumnya tergigit oleh Jada kini mulai berubah menjadi zombie dan mencoba mendobrak pintu ruangan mereka, yang mana itu membuat Ray dan Kenzie terpaksa harus mencari jalan lain sebelum para zombie itu berhasil mengepung mereka. Sementara itu, ketika Samantha dan Sofia beserta teman-temannya sedang mencari tempat persembunyian dari para zombie, tanpa disadari ternyata di sana sudah ada banyak sekali zombie yang mencoba menyerang mereka, sehingga mereka pun berusaha kabur ke arah pasar, berharap para zombie itu tak mengejar mereka. Sayangnya, mereka justru dikepung oleh para penjual sayur yang kini sudah berubah menjadi zombie, yang mana itu membuat Sofia terpaksa harus mengeluarkan jurus karate miliknya untuk melawan para zombie tersebut. Namun karena zombie itu terlalu banyak, Sofia justru terpisah dengan Samantha dan yang lain.
Tampaknya para zombie itu terus-terusan mengejar Sofia hingga ia akhirnya mencoba masuk ke dalam salah satu rumah mewah yang memiliki sistem keamanan sangat canggih. Dan setelah ia berhasil meyakinkan sang pemilik rumah bahwa dirinya belum tergigit oleh zombie, pemilik rumah itu akhirnya mau membiarkan Sofia masuk tepat sebelum para zombie itu berhasil menangkapnya. Awalnya, si pemilik rumah bernama Martin itu sempat curiga bahwa Sofia adalah orang jahat. Tetapi ketika Sofia mengatakan bahwa ayahnya merupakan seorang polisi, ia akhirnya mau memberikan telepon miliknya pada Sofia agar Sofia bisa segera menghubungi ayahnya. Sofia kemudian meminta sang ayah untuk segera menjemputnya, namun sepertinya Johnny tak bisa melakukan hal itu sekarang karena ia juga sedang dikejar-kejar oleh para zombie. Dan saat Johnny menanyakan di mana keberadaan Samantha, Sofia mengatakan bahwa ada kemungkinan Samantha kini masih berada di dalam pasar karena sebelumnya mereka sempat terpisah di sana. Mendengar hal itu, Johnny merasa lega bahwa putrinya kini baik-baik saja, tetapi mereka tak bisa bersantai-santai begitu saja karena mereka masih harus menyelamatkan Samantha, sehingga tanpa berlama-lama mereka pun bergegas pergi menuju ke kota untuk mencari keberadaan Samantha. Singkat cerita, saat mereka tiba di kantor polisi terdekat, betapa terkejutnya Shaw karena ternyata hampir semua orang yang ada di kota itu kini sudah berubah menjadi zombie. Bahkan para zombie itu telah berhasil mengepung mereka sehingga mereka pun terpaksa harus bersembunyi di dalam kantor polisi terlebih dahulu. Di tengah kepanikan itu, Rohman yang ketakutan tiba-tiba merebut pistol milik salah satu polisi dan menembaknya karena ia mengira bahwa semua orang yang ada di sana sudah berubah menjadi zombie. Namun untungnya Shaw berhasil menghentikan Rohman dengan cara memukulnya hingga ia pingsan. Johnny kemudian mencoba menghubungi kantor pusat, berharap mereka bisa mengirimkan bantuan untuk menghentikan serangan dari para zombie ini. Dan saat Shaw sedang mencari informasi di komputer, entah mengapa Johnny diam-diam menghancurkan sebuah dokumen bertuliskan tentang eksperimen farmasi, yang mana hal itu menandakan bahwa ia sebenarnya tahu tentang wabah zombie ini. Di sana, Johnny pun menemukan sebuah dokumen ilegal tentang kapal Belanda yang pernah mampir di kota itu. Namun belum sempat ia memeriksa seluruh dokumen tersebut, tiba-tiba para zombie berhasil mendobrak masuk, sehingga Shaw dan Johnny terpaksa harus menerobos para zombie itu dan meninggalkan Rohman di sana sendirian. Dengan menggunakan sebuah bazooka, Shaw berhasil mengalahkan banyak zombie hanya dalam satu serangan saja, tetapi tanpa disadari tiba-tiba tsunami susulan datang, yang mana hal itu membuat mereka harus segera pergi dari sana karena tsunami itu kembali membawa banyak sekali zombie. Lalu ketika Rohman berhasil melepaskan diri dan hendak kabur dari tempat itu, ia justru tak sengaja bertemu pacarnya si Yuli yang kini sudah berubah menjadi zombie, dan pada akhirnya Rohman pun langsung diserang oleh zombie Mbak Yuli tersebut. Sementara itu, di dalam pasar, saat Samantha dan temannya yang bernama Marco berhasil masuk ke dalam sebuah mobil, mereka justru dikepung oleh banyak sekali zombie, dan ketika mereka melihat mobil Shaw datang, Marco yang sedang cedera itu mengatakan pada Samantha bahwa ia akan memancing para zombie agar Samantha bisa kabur dari sana. Tanpa berlama-lama, Marco langsung naik ke atas mobil sambil menyanyikan sebuah lagu, yang mana hal itu membuat para zombie mulai tertarik padanya. Lalu setelah keadaannya aman, Samantha pun segera berlari menuju ke arah Shaw, tanpa tahu bahwa ternyata Marco sudah dimukbang oleh para zombie. Selama berada di perjalanan, Shaw berusaha menenangkan Samantha yang masih bersedih karena ia telah kehilangan seluruh teman-temannya. Namun di sana Johnny mengatakan bahwa Sofia masih hidup dan nantinya mereka akan menjemput Sofia setelah mereka selesai menjemput Kenzie di rumah sakit. Singkat cerita, ketika mereka tiba di rumah sakit, mereka menyadari bahwa ternyata seluruh tempat itu sudah dipenuhi oleh para zombie, sehingga mereka terpaksa harus melewati tangga darurat agar mereka bisa naik ke lantai atas, tempat Kenzie dan Ray berada. Tetapi saat mereka sudah berada di lantai atas, ternyata di sana juga sudah dipenuhi oleh para zombie, yang mana hal itu membuat Shaw dan Johnny terpaksa harus bertarung melawan para zombie tersebut. Dan di sana Shaw pun sadar bahwa para zombie itu ternyata sangatlah lemah terhadap sengatan listrik. Tak lama kemudian, mereka akhirnya bertemu dengan Ray dan Kenzie yang ternyata masih hidup. Lalu ketika Kenzie melihat tubuh para zombie yang sebelumnya tersengat oleh listrik, ia pun mengatakan ada kemungkinan bahwa virus yang ada di tubuh para zombie tak bisa bertahan dari sengatan listrik.
Singkat cerita, setelah mereka berhasil keluar dari rumah sakit, tanpa berlama-lama mereka bergegas pergi menuju ke atas bukit, yaitu rumah milik Martin, untuk menjemput Sofia. Dan ketika mereka sampai di sana, Johnny pun langsung meminjam alat komunikasi milik Martin agar ia bisa memanggil bantuan dari markas pusat. Meski begitu, Martin mengatakan bahwa semua ini terasa sangat aneh karena entah mengapa pemerintah tak segera mengirimkan bantuan, padahal wilayah itu sudah dilanda oleh tsunami 2 kali. Bahkan alat komunikasi pun tiba-tiba saja terputus sehingga mereka tak bisa menghubungi siapapun. Di sisi lain, saat Johnny mendengar ada suara aneh dari dalam kamar, ia mencoba mengecek tempat itu dan tanpa disadari ternyata di sana sudah ada zombie yang langsung menyerang dirinya hingga ia tak sengaja tergigit oleh zombie tersebut. Zombie itu kemudian hampir saja menggigit orang-orang yang lain, namun untungnya Martin memiliki alat setrum anti maling bertegangan tinggi miliknya, sehingga ia berhasil mengalahkan zombie itu dengan 1 kali setruman saja. Saat Sofia melihat ayahnya yang sudah tergigit oleh zombie, ia pun tak bisa berhenti menangis karena ia tahu bahwa ayahnya sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Dan di sana orang-orang pun mulai curiga pada Martin karena ternyata ia diam-diam menyembunyikan zombie di dalam kamarnya. Meski begitu, Martin mengatakan bahwa ia sebenarnya tak tahu apa yang menyebabkan terjadinya wabah zombie ini dan alasan mengapa ia menyimpan salah satu zombie di dalam kamarnya, yaitu karena ia ingin meneliti tentang penyebab dari wabah zombie tersebut. Karena para zombie itu sangat lemah terhadap sengatan listrik, Shaw pun berencana memancing para zombie itu di sekitar pantai karena di sana terdapat sebuah gardu listrik bertegangan tinggi, yang mana hal itu bisa mereka gunakan untuk menjebak para zombie agar mereka bisa mengalahkan banyak zombie dalam satu serangan saja, seperti yang biasa dilakukan oleh para penyetrum ikan. Tak hanya itu, mereka juga harus segera membereskan sumber dari permasalahan ini, yaitu kapal misterius yang ada di dalam lautan, karena mereka masih belum tahu ada berapa banyak zombie yang masih terjebak di dalam kapal, mengingat kapal itu memiliki ukuran yang sangat besar. Tanpa disadari, ternyata Martin merupakan seorang pedagang gelap yang sering melakukan transaksi senjata secara ilegal, sehingga ia memiliki banyak sekali bom serta peledak C4 yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan kapal berisi zombie tersebut. Meski begitu, Shaw mengatakan bahwa tak ada satupun dari mereka yang bisa menggunakan barang-barang itu, dan karena hanya Martin saja yang memiliki keahlian dalam mengoperasikan bahan peledak, ia pun akhirnya terpaksa mau ikut bersama mereka untuk meledakkan kapal zombie yang ada di dalam laut. Singkat cerita, ketika semua persiapan selesai, Shaw berencana melawan para zombie agar ia bisa membukakan jalan bagi yang lain, dan dengan dibantu oleh Kenzie, mereka berdua mampu mengalahkan banyak sekali zombie dengan cara memasukkan para zombie itu ke dalam mesin penggilingan. Lalu setelah keadaannya aman, Shaw dan yang lain bergegas pergi menuju ke pantai, namun di tengah perjalanan, Shaw sempat mengatakan pada Kenzie jika mereka berhasil melewati bencana wabah zombie ini, ia ingin mengajak Kenzie untuk makan malam bersama di warung soto ayam milik Pak Soleh. Sementara itu, saat mereka sudah hampir tiba di pantai, entah mengapa tiba-tiba Johnny mulai merasakan ada yang aneh pada tubuhnya, sehingga ia pun menyuruh semua orang untuk berkumpul karena ia ingin mengatakan sesuatu hal yang penting pada mereka. Di sana, Johnny menceritakan bahwa 30 tahun yang lalu, salah satu perusahaan farmasi milik pemerintah bernama Revok Farmasi datang dan menemui dirinya yang merupakan Kapolres di kota itu, di mana perusahaan Revok memberikan banyak sekali uang pada Johnny agar Johnny mau tutup mulut dan tak mengatakan pada siapapun terkait eksperimen yang akan dilakukan oleh mereka. Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka hanya ingin menguji obat anti penuaan terbaru yang bisa membuat seseorang berumur lebih panjang dari biasanya. Namun sepertinya obat itu mengalami kegagalan hingga mereka terpaksa harus menenggelamkan sebuah kapal yang digunakan untuk uji coba eksperimen. Saat mereka sedang mengobrol, tanpa disadari, tiba-tiba para zombie mulai berdatangan ke arah mereka, sehingga Shaw dan Martin mencoba menghentikan para zombie tersebut agar Kenzie dan yang lain bisa segera pergi dari sana. Tetapi sepertinya Sofia harus merelakan kepergian ayahnya yang kini mulai berubah menjadi zombie. Singkat cerita, ketika mereka sudah tiba di pantai, Martin pun langsung meledakkan rumahnya untuk menghilangkan jejak, karena ia tak ingin ada orang lain yang mengetahui tentang identitasnya.
Lalu mereka berpisah di sana karena mereka memiliki misi yang berbeda, di mana Martin, Ray, dan Sofia akan meledakkan kapalnya, sementara Shaw, Kenzie, dan Samantha akan menyetrum para zombie. Shaw kemudian menyuruh Samantha untuk segera menyalakan daya listriknya setelah ia berhasil memancing para zombie menuju ke arah genangan air yang ada di sekitar sana. Dan dengan menggunakan Supra Bapak, Shaw pun mulai berkeliling sambil memanggil-manggil para zombie agar para zombie itu mengikuti dirinya. Di sisi lain, saat Martin hendak memasang bom C4 miliknya, tanpa disadari tiba-tiba ia diserang oleh para zombie yang muncul dari dalam air. Dan tak hanya itu, ternyata beberapa zombie juga mulai naik ke atas kapal, sehingga Sofia dan Ray terpaksa harus melawan para zombie tersebut. Meski begitu, para zombie itu sepertinya terlalu banyak sehingga Ray pun menyuruh Sofia untuk kembali ke pantai, sementara ia akan meledakkan seluruh zombie itu beserta kapal yang letaknya tepat berada di bawah mereka, karena hanya itu satu-satunya cara agar mereka bisa menghentikan serangan wabah zombie ini. Tampaknya Shaw sedikit mengalami kesulitan ketika salah satu zombie berhasil menangkapnya dan mencoba mengajaknya untuk berduel 1 lawan 1. Namun pada akhirnya Shaw berhasil mengalahkan zombie itu, dan setelah para zombie itu masuk ke dalam jebakan, Samantha pun langsung mengaktifkan daya listriknya hingga membuat para zombie itu tersetrum dan langsung meninggal dunia. Di saat yang bersamaan, Ray mengucapkan salam perpisahan pada Shaw karena ia sepertinya tak bisa bertemu dengannya lagi. Dan tak lama kemudian terlihat sebuah ledakan yang sangat besar dari tengah laut, yang mana hal itu menandakan bahwa Ray telah berhasil menghancurkan kapalnya. Bahkan ledakan itu sempat menimbulkan gelombang tsunami kecil. Singkat cerita, setelah memastikan bahwa sudah tidak ada lagi zombie di sekitar pantai, mereka pun sangat senang karena ternyata rencana mereka berhasil. Dan tak hanya itu, ternyata Sofia juga berhasil menyelamatkan diri dari kejadian tersebut, sehingga kini mereka tak perlu khawatir dengan para zombie yang muncul dari dalam lautan lagi. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.